Rakyat Trader, bertemu lagi dengan saya untuk mengupdate selama 1-2 hari ini kan sudah mulai. Nah ini sekarang weekend, hari Saturday ya, tanggal 3 hari Sabtu. Jadi ya inilah, ada pertanyaan di kolom komentar. Wah, ada komentar juga ya, padahal baru 2 hari saya bikin, mengenai apa itu problem ya. Oke, saya terangkan ya. Problem itu apa ya? Problem itu sejenis perusahaan, atau kita lihat dulu ya dari AI nih, saya lihat dari Gemini AI. Problem itu adalah sebuah perusahaan atau perusahaan atau komunitas perusahaan yang, atau konglomerat lah yang punya uang di luar, memberikan akses ke pendanaan. Jadi mereka mencari orang yang mempunyai kemampuan trading, entah di forex, gold, atau indeks saham, atau kripto gitu ya, banyak yang derivatif untuk mereka tradingkan. Jadi dia cari orang nih, lu gue kasih lo dana, tapi kamu harus lolos tes dulu dong. Dan tesnya yaitu 2 tahap biasanya sih, ada yang 1 tahap, ada yang 2 tahap. Kita yang simpel aja 2 tahap yang populer. Jadi dia kasih misalnya kamu harus lolos dengan persyaratan harus mencapai target sebesar 8%, tapi kamu harus mempunyai resiko setiap trading itu per hari itu cuma 5%, dan total keseluruhan loss maksimum adalah 10% dari modal yang diberikan. Contohnya kita mau ngambil yang $5.000, yang paling kecil ya, saya ambil di the 5%, masih banyak sih yang lain. $5.000 itu biayanya untuk registrasi adalah 39 ya, kemarin itu 36 ya. Ya kita pakai $39. Itu kita beli untuk mendapatkan pendanaan $5.000. Diberikan dengan syarat harus lolos 2 tes. Itu tes pertama diberikan $5, diterbitkan, tapi dengan resiko harian, yaitu bahwa tidak boleh melebihi 5% per hari ya, tidak boleh dari 5% per hari resiko. Jadi kalau 5.000 kali 5% itu kita tidak boleh kalah dalam 1 hari itu 250. 5% kali 5.000 adalah $50 setiap hari gitu ya. Kemudian maksimum lossnya itu 10%, artinya kita tidak boleh loss sebesar 5.000 kali 10% adalah 500 gitu ya. Itu jadi kita bebas saja tradingin, tidak kasih waktu sampai kapan. Targetnya adalah 8%. 8% dikali 5.000 adalah 400. Jadi begitu gampang. Kita harus mendapatkan 8% dari 5.000 adalah $400 dengan 2 tahap. Tahap pertama itu harus mencapai target 8% kalau lolos, dengan persyaratan tidak boleh melebihi per hari 5%. Kemudian tahap keduanya targetnya turun jadi cuma 5%. Jadi tahap pertama 8%, tahap kedua itu 5% untuk dicapai, itu sebesar $250 ya dari 5.000. Kalau kita ambil yang 10.000 atau yang 100.000 ya tetap 8% kali 10.000 atau 5% dari 10.000 ya. Jadi begitu, ini memang memberikan akses kepada trader yang punya skill tapi modalnya nggak ada gitu kan, daripada ente cuma duit 500.000 gitu kan, 500.000 dia terpaksa harus full margin ya. Memang karena kalau nggak full margin untungnya berapa gitu ya, 1% kali 2% kali 500.000 ya 5.000 gitu ya, kecil banget. Nah dengan cara ini kan kita dikasih dana nih, sekaligus memberikan, tentunya kita kan orang kan kalau ngasih pinjam, ngasih duit kan untuk dana kan harus punya kemampuan. Nah dibuktikanlah dengan itu, dengan memberikan tes 2 tahap. Nah nanti dipelajari aja lah selanjutnya, yang penting sekarang saya fokus ke yang tahap 2 tahap ini ya. Jadi kalau masalah itu, jadi intinya begini, problem itu adalah perusahaan yang memberikan dana untuk ditradingkan. Bisa perusahaan atau firma atau komunitas di luar negeri
yang mempunyai pemodalan yang kemudian diberikan kepada trader yang memiliki kemampuan untuk mengolah uang mereka gitu. Tapi dengan syarat-syarat tertentu. Itulah problem ya. Masalahnya ya itu, mampu nggak Anda mengikuti peraturan maksimum 5% tiap hari, targetnya 8% tahap 1 dan 5% tahap 2. Oke, saya sendiri sebenarnya bukan orang yang baru ya sebenarnya ya begitulah. Ya nanti kalau orang tiba-tiba langsung dari atas kan agak error ya. Saya kan rakyat trader ya, kayak kecil aja dulu. Ini FTMO itu problem udah lama, 2015. Tapi ya ini udah nggak boleh lagi di Indonesia. Tapi banyak juga problem yang lain masih buka di Indonesia. Jadi dia hengkang nih, FTMO hengkang dari Indonesia. PES1 kalau FX ini terkendala dengan, jadi dia dianggap tidak legal, makanya ditutup di Kanada ya dia tuh. Perusahaan Kanada jam udah nggak ada lagi di Indonesia nih. Ini yang gratisan ya cukup banyak nih. Nah ini bagian dulu, ini story aja ya, payout sectionnya lumayan lah. Jadi tidak terlalu banyak sih sebenarnya, ini masih forex ya. Kalau saya kan masih pemula juga nih, masih sedikit lah gitu kan pendapatan saya. Kalau gold kan masih pemula nih, makanya saya masih pemula nih, gold nih masih pemula, masih belajar. Saya mulai dari awal, kita mulai juga gimana caranya supaya bisa saya lolos hanya lewat pair gold di 5%ers ya. Oke, ini hanya story doang. Jadi begitulah. Jadi kamu bisa apa namanya, searching aja di Google AI Gemini atau ChatGPT apa itu problem. Jadi itu semacam pendanaan ya, bukan broker ya. Problem itu bukan broker ya. Problem itu perusahaan yang saya tadi sebutkan ya. Jadi bedakan antara broker dan problem. Kalau broker itu ya udah, kadang-kadang yang orang nggak ngerti itu ya begitu. Saya trading di problem bukan di broker. Nah kalau orang baru atau sales yang nawarin tuh pasti nggak ngerti, oh broker apa tuh. Nah itu berarti sales baru, itu baru juga 3 bulan tuh gabung tuh. Kalau orang lama pasti ngerti problem itu apa tuh. Dari 2015 itu udah ada, 2019 booming sejak covid, pada cari duit. Nah sekarang karena banyaknya PHK, saya yang silent trader berusaha untuk membantu, padahal diri sendiri yang susah ya, membantu masyarakat yang ingin mencari dana dari rumah. Selain banyak hal ya, bisa dari remote working, bisa dari apa tuh, banyak ya yang remote working ya artinya. Tapi salah satunya saya lewat ini aja lah, trading. Oke. Demikian jawabannya ya. Ini kan rakyat trader ya, rakyat kecil yang trader. Saya silent trader baru muncul ini, jadi masih pemula. Oke guys, tolong dibantu, jangan dipiralkan, biasa-biasa aja dah. Saya belum lolos soalnya. Kalau nggak lolos saya tutup account nih. Oke guys, selamat weekend.